ada dua wanita hebat. Yang pertama adalah ibunya, yang kedua adalah istrinya. Maka ibunya ini yang senantiasa mendoakan, memberikan support, dorongan, dan tidak pernah lepas doa-doanya. Yang kedua, istrinya senantiasa taat dan patuh kalau dia sebagai seorang istrinya. Nah, dan ini adalah keluarga, rumah tangga. Ya, ada dua wanita hebat. Yang pertama adalah ibunya, yang kedua adalah istrinya. Maka ibunya ini yang senantiasa mendoakan, memberikan support, dorongan, dan tidak pernah lepas doa-doanya. Yang kedua, istrinya senantiasa taat dan patuh kalau dia sebagai seorang istrinya. Nah, dan ini adalah keluarga, rumah tangga. Maka kalau tidak akan muncul seorang laki-laki kuat menjadi pemimpin yang luar biasa, didampingi dengan seorang wanita, dan wanita sebagai seorang ibu dan wanita sebagai seorang istri, ya, maka istri ini juga menjadi istri yang solehah kan gitu. Maka kalau di surat Ar-Rum ayat ke-21, kalau itu sekalian sudah kita hafal ya, gimana ayatnya itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddah wa rahmah. Ya. Jadi Allah mengatakan, dan ada tanda-tanda, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alnakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayati liqaumin yatafakkarun. Jadi di sini ada kata-kata wa min ayati, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Bahwasanya apa tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah menciptakan. Wa min ayati khalaqalakum. Jadi ayatnya adalah khalaqo. Khalaqo itu adalah given Bapak Ibu sekalian. Jadi khalaqalakum setelah diciptakan oleh Allah dari diri kalian seorang pasangan. Jadi kalau kita ibu-ibu mendapatkan pasangan suami laki-laki, itu tidak bisa minta atau tidak, itu sudah pemberiannya Allah, khalaqalakum. Jadi sudah ciptaannya Allah, sudah maunya Allah Bapak Ibu sekarang. Bukan ranahnya kita. Makanya kalau mungkin dulu kita muda ditaruhkan dengan siapa, nikahnya dengan siapa, itu ya. Karena sudah khalaqo tadi. Makanya kalau kita mungkin dulu pengennya seorang wanita misalnya pengennya laki-laki yang 3T, takwa, tajir, apalagi ya, tampan gitu ya. Tapi ternyata olehnya ya 3T juga ya, tua, sakit-sakitan ya, terlantar juga gitu. Nah, itu sudah khalaqo tadi. Itu perannya Allah, sudah murni perannya Allah. Tapi ada peran kita, ranah kita itu adalah duit ya. Ada doa, doanya juga luar biasa. Doa boleh nggak minta orang yang tampan, tajir, takwa, terkaya, dan lain sebagainya, TT yang lainnya, boleh-boleh saja. Tapi tetap kembalinya adalah ciptaannya Allah tadi. Ranah kita itu. Tetapi ketika kita harus menjadikan keluarga kita sebagai keluarga mawaddah warahmah, bahasanya bukan khalaqo, tetapi bahasanya adalah waja'alnakum. Jadi Allah menjadikan, dan ja'alakum ini adalah ada peran kita. Ada peran kita. Maka boleh bagaimana kita menjadikan mawaddah warahmah, itu adalah campur tangan kita. Hanya kalau nanti tidak ada orang laki-laki yang sukses, laki-laki yang berhasil, kecuali ada di sampingnya seorang wanita. Dan wanita itu ternyata dijadikan oleh Allah tadi. Allah menjadikan kita, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, untuk menjadi penenang di dalam hati kita, litaskunu, menjadi sakinah di dalam hati kita. Maka ternyata Syekh Mustafa Asy-Syifa itu mengatakan bahwasanya dijadikan seorang wanita
Ibu ternyata ditakdirkan sebagai penenang hati seorang laki-laki, seorang suami. Itu dijadikan wanita, dijadikan pasangan seorang wanita, harapannya untuk menjadikan penenang bagi seorang laki-laki suaminya. Pertanyaannya, sudahkah menjadi penenang? Sudahkah menjadi pengisi hati yang terbaik untuk suaminya? Itu pertanyaannya. Karena takdirnya seorang wanita itu dijadikan seperti itu. Maka kata Rasulullah, ketika ciri-ciri kata Rasulullah, apa sih sebenarnya ciri-cirinya wanita solehah itu? Kata Rasulullah, cirinya wanita solehah, istri solehah itu adalah ketika dipandang dia menyenangkan, menyejukkan. Nah, yang pertama itu. Jadi lihatlah apakah kemudian kita itu sebagai seorang istri, misalkan bagi ibu-ibu, kemudian sudah menjadikan para suami kita betah di rumah, atau sebaliknya. Kadang ada bapak-bapak juga yang ketika istrinya di rumah, kemudian ngomongnya, bunda kok nggak keluar-keluar sih, gitu ya. Nggak betah ketika ini kan tanda-tanda. Ini bagian supaya kita membentuk keluarga tadi, ibu sekalian ya. Yang pertama itu. Maka kenapa kita berbicara keluarga itu penting? Yang kedua, yang paling banyak mendoakan kita, ibu sekalian, itu bukan teman kita, bukan kerabat kita, tapi yang paling banyak mendoakan kita ketika kita nanti sudah tidak ada lagi di dunia ini, siapa Pak? Ada 3. Satu, orang tua kita, kalau orang tua kita masih hidup. Ya, yang kedua, istri kita. Dan yang ketiga adalah anak kita. Dan itu semuanya adalah keluarga kita. Mungkin kita punya bestie, punya teman yang sangat karib banget, sangat dekat banget. Mungkin mereka pas 3-7 hari itu masih mengingat kita, masih kirim doa, masih mendoakan kita. Tapi tidak menjamin kemudian selanjutnya. Tapi keluarga, Pak, orang tua, istri, anak, dia akan selamanya mendoakan kita. Itu kalau orang yang sudah meninggal. Ada bapak yang sudah meninggal, pasti satu-satunya yang paling diharapkan oleh orang yang sudah meninggal, Pak? Doa. Tidak menginginkan untuk kiriman macam-macam. Mintanya hanya doa. Nah, sekali lagi, paling sering bertahan untuk berkirim doa siapa? Tidak lain dan tidak bukan adalah keluarga. Ini alasan kedua. Kenapa kita harus menjaga? Coba bayangkan Pak, kalau kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami, kemudian tidak dekat dengan Allah, nggak terbina, ya, kemudian semuanya serba dosa, Pak. Itu yang kemudian menjadikan orang tua yang sudah meninggal kemudian menangis sejadi-jadinya. Maka semua kita akan meninggal dan terputus semuanya kecuali 3. Ya, ilmu yang bermanfaat, amal jariah kita, dan anak-anak soleh kita yang selalu mendoakan kita. Maka kemudian kalau kita sudah terputus dari sikel biasanya dolanan kali konconi neng warung gitu ya. Biasanya kemudian dolanan dengan teman-teman kita di tempat-tempat bisnis mangkal kita. Kira-kira kalau kemudian kita sudah tidak lagi dengan mereka, karena kita sudah mungkin mendahului, kira-kira sahabat yang senantiasa tiap pagi nongkrong di warung itu ilin no boten, ndongakne no boten, belas. Ya, ini pentingnya yang kedua. Ya, maka tidak lain dan tidak bukan, maka tidak ada kado yang terbaik bagi orang yang sudah meninggal, Bapak Ibu sekalian, kecuali adalah kado itu adalah doa-doa mereka untuk kita yang sudah meninggal. Maka begitu satu-satu harapan, misalkan saja Pak, yang paling dijadikan parameter anak tidak durhaka sama orang tua, ya, adalah ketika anak itu tidak melakukan dosa dan kemaksiatan.
Dan sebaliknya anak itu selalu berkirim doa kepada orang tuanya. Jadi orang tua kita yang sudah mendahului kita, Bapak Ibu sekalian, mereka itu akan menangis ketika tahu kita sebagai anaknya, yang mereka sebagai pelantaran hadirnya kita di dunia, kemudian kita tidak pernah berkirim doa, kemudian kita juga terlalu banyak melakukan dosa dan kemaksiatan. Orang tua menanggung beban. Makanya harus kita tarik supaya kemudian kita tidak lagi melakukan kemaksiatan dan dosa. Syaratnya satu, ketika orang tua kita sudah meninggal pun jangan dolanan sama sekali dengan yang namanya dosa dan kemaksiatan. Yang kedua, ketika kita sudah punya anak, jangan sama sekali kemudian dolanan dengan masalah dosa dan kemaksiatan. Ya. Kemudian yang kedua, perbanyakin doa kita untuk kebaikan mereka. Maka kata salah satu ustadz yang mengatakan kalau kita habis syukur Rabbana atina Rabbana firlana wali walidayah, habis nur Rabbana firlana wali walidayah, habis asar Rabbana firlana wali walidayah. Demikian juga 5 kali sehari Pak, kita mendoakan orang tua kita. Itu ternyata kata beliau adalah termasuk bagian dari anak yang durhaka. Kok sakit? Beliau mengatakan, bagaimana kamu yang dibina, dilahirkan ke muka bumi dengan pengorbanan yang luar biasa, tapi sehari kamu hanya mendoakan orang tuamu 5 kali. Maka ternyata beliau mengatakan itu sudah bagian bentuk kedurhakaan anak terhadap orang tua. Saking pentingnya Pak, doa itu untuk orang tua kita. Termasuk salah satu bentuk kedurhakaan itu, kalau kita itu mau minta bantuan atau memberikan sesuatu nasihat atau apapun bentuknya kepada anak, kemudian pikirannya menggelantung di dalam benak kita, Pak. Engkau bocah nesu ora, engkau bocah nompo ora. Kemudian kita nggak jadi mengeluarkan nasihat dan permintaan itu. Ternyata itu juga bagian tanda-tanda bahwasanya anak itu ada bunyi-bunyi kedurhakaan. Kinten-kinten ngoten napa Pak Bu? Lewaya subuh gitu. Lewaya ini kayak kemudian kita pikir dulu tak kena ini gue nesu, gue tak kena ini gue kemudian nggak terima. Itu ternyata benih-benih. Ya. Ini ya Bapak Ibu sekalian. Maka yang kedua ini yang perlu kita perhatikan, bahwasanya keluarga adalah tempat yang menjadikan kita akan mendapatkan kalau kita kemudian nanti sudah meninggalkan dunia ini. Yang sangat kita harapkan dari mereka adalah doa-doanya. Dan yang ketiga, Ibu Bapak sekalian, kenapa kita penting berbicara tentang keluarga? Karena ternyata masalah keluarga itu adalah salah satu di antara bentuk ketenangan di dalam hidup dan sebuah surga kecil di dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan surga di akhirat itu nanti juga akan sangat tergantung bagaimana kita dan keluarga kita. Bisa jadi seseorang itu akan terseret masuk ke neraka, tidak mendapatkan surganya Allah gara-gara keluarga kita. Dan bisa jadi Pak, seseorang itu akan masuk ke surga gara-gara karena keluarga kita. Mana dalilnya? Ada di dalam beberapa riwayat bahwasanya ada seorang anak itu yang sudah berdiri di depan surga, Pak. Setelah dihisab di yaumul hisab, kemudian melewati syiratal mustaqim, anak ini sudah berdiri di tempat penantian yang namanya kontoro. Jadi seseorang itu yang akan masuk surga, dia akan berhenti dulu di satu tempat yang namanya kontoro, karena nanti masuknya surga itu kan gerombolan-gerombolan, berombong-rombongan gitu ya. Maka saat seorang anak itu kemudian berdiri di situ, Allah sudah memerintahkan
"Oh ya anak, kamu saatnya untuk masuk ke surga." Maka kemudian anak tadi mengatakan, "Saya tidak akan masuk surga sebelum saya ketemu sama orang tua saya. Sampai 3 kali sudah, saatnya ini kamu masuk surga." Maka anak tadi sudah mengatakan lagi, "Saya belum akan masuk surga sebelum saya ketemu, memastikan sama orang tua saya." Kata Allah, "Orang tuamu sedang dihisab. Hisabnya panjang. Ada munakosah namanya. Munakosah itu hisabnya bolak-balik catatan buku. Tuh. Kalau anak tadi mungkin masih namanya hisab yang pendek. Maka kemudian akhirnya sampai ketiga kali kamu sudah waktunya untuk masuk ke surga. Laki-laki anak tadi mengatakan, "Ya Allah, saya belum masuk surga sebelum saya ketemu sama orang tua saya." Ya sudah, akhirnya Allah menjadikan orang tua yang mengalami munakosah tadi, hisab yang panjang tadi, kemudian dimudahkan, mendapatkan syafaat dari anak-anaknya. Ini Bapak Ibu sekalian. Kinten-kinten lah anaknya anaknya sing buatan dibina, buatan mendapatkan asupan-asupan ibadah yang baik, apakah juga seperti itu? Kelihatannya nggak akan mungkin. Maka kemudian inilah pentingnya. Demikian juga sebaliknya, masuknya neraka itu juga bisa jadi karena keluarga kita. Di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67, Abdullah bin Abbas mentafsirkan ayat ini, Bapak sekalian, berapa banyak nanti suami yang akan saling menyalahkan istrinya, istrinya pun juga saling menyalahkan suaminya, demikian juga anak-anaknya pun akan ikut menyeret orang tuanya ke neraka. Ya. Karena orang tuanya dianggap tidak peduli. Ada anak punya bapak tapi yatim. Ada anak punya ibu tetapi piatu. Ada anak punya rumah tetapi tidak punya keluarga. Karena orang tuanya tidak pernah peduli. Ya, inilah masuk surga, masuk neraka, gara-gara karena keluarga. Maka sampai Islam itu mengatur detail masalah keluarga. Sampai anak, walaupun anak kandung, Pak, untuk masuk ke kamarnya orang tua saja diatur. Jangan setiap waktu, jangan sawaya-waya kemudian anak kandung kita masuk ke kamar orang tuanya. Di dalam surat An-Nur diatur, Pak, 3 waktu yang terlarang untuk anak masuk ke kamar orang tuanya. Waktu yang pertama sebelum subuh, waktu yang kedua ketika panas-panasnya di tengah hari, matahari di atas kepala kita, dan yang waktu yang ketiga adalah setelah misa. Kenapa 3 waktu itu? Karena waktu ini adalah orang tua biasanya melonggarkan sebagian pakaiannya, aurat. Dan walaupun anak kandung, dia tidak bisa begitu. Artinya apa? Di internal keluarga saja sudah diatur bagaimana dia harus menjaga itu, apalagi kemudian di luar keluarga kita. Maka ada seseorang yang kemudian mungkin dia tidak zina, laki-laki ini tidak zina, laki-laki ini tidak pernah khamr, laki-laki ini mungkin juga tidak pernah membunuh, laki-laki ini mungkin juga sholat, tapi ternyata laki-laki ini tidak pernah dilihat dan tidak pernah diajak bicara sama Allah. Siapa mereka? Ada seorang laki-laki yang sholatnya bagus, puasanya bagus, dia tidak pernah zina, dia tidak pernah minum khamr, tapi laki-laki ini tidak pernah diajak ngomong, tidak pernah dilihat oleh Allah. Artinya apa? Ya sama sekali kemudian dia tidak akan pernah bersinggungan dengan yang namanya kenikmatan surga. Siapa mereka, Pak? Mereka adalah dayus. Mereka orang yang kemudian anaknya nggak pakai jilbab keluar, nggak ada kepedulian. Istrinya keluar nggak pakai jilbab, nggak ada pedulian. Membiarkan keluarganya melanggar aturan-aturan syariat Allah, kemudian tidak ada nasihat, saran dari dia sebagai penanggung jawab utama. Itulah dayus yang tidak akan pernah dilihat dan diajak ngomong oleh Allah SWT. Ya, kita berlindung kepada Allah, Bapak sekalian, punya tanggung jawab. Makanya ada seorang laki-laki yang kemudian divonis masuk surga, kemudian tangan-tangan para wanita kemudian menarik kakinya.
Siapa mereka? Anak perempuannya, istrinya, saudara perempuannya, ibunya. Karena dia tidak pernah mendapatkan kepedulian tentang nasihat-nasihat agama dari seorang laki-laki yang sudah diputus masuk ke surganya Allah. Ya. Maka inilah Pak Bu, pentingnya keluarga. Kita sebagai laki-laki misalkan, atau ibu sebagai seorang istri, sama-sama saling membangun. Bagaimana kemudian kita bertemu di dunia, juga nanti bertemu bersama di surga. Bukan hanya sehidup semati, tetapi sehidup sesurga. Dan itu diawali dari Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu yang ketiga. Jadi keluarga adalah surga kecil kita di dunia. Masuknya ke surga kita bisa karena gara-gara keluarga, dan masuknya ke neraka kita juga bisa gara-gara keluarga. Maka aku sanggup ahlikum nar. Kita sebagai penanggung jawab utama, yang bapak-bapak, para suami. Kemudian yang keempat, berbicara tentang keluarga sampai 4:30 ya. Pak. Baik Pak ya. Ya, yang keempat, berbicara tentang keluarga. Keluarga memiliki dua aspek ya, yang harus kita waspadai. Satu, keluarga ini adalah bagian yang sebenarnya menjadi sebuah ibadah, tapi yang paling dibenci oleh iblis. Tadi sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya iblis itu paling benci ketemu sama keluarga yang kokoh. Ya, iblis itu paling mantap-mantap pengen menjadikan keluarga itu bercerai, berpisah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, di dalam keluarga itu akan ada ujian perbedaan setiap saat antara suami dan istri. Dua dimensi ini Bapak Ibu sekalian yang semuanya harus kita waspadai. Bagaimana setan terus berhadapan dengan kita. Setan ada di tembok kamar makan kita. Setan akan ada di nempel di tempat-tempat pojokan-pojokan rumah kita setiap saat. Makanya kuncinya rumah itu tenang Bapak Ibu sekalian. Ternyata para ulama itu mengatakan banyak-banyak jadikan sholat di rumah. Ya, hanya kalau bapak-bapak mungkin sholat sunnahnya pas adzan, nanti qabliyahnya di rumah gitu. Kemudian kalau memang sempat nanti habis sholat fardunya di masjid, di mushola, ba'diyahnya bisa di rumah kalau rumahnya dekat. Jadi jangan nanti setelah sholat isya nanti saya ba'diyahnya di rumah. Sampai di rumah ono kopi, ono gorengan, lali, kopi sama gorengan. Sholatnya lali gitu. Tapi ketika rumah sangat biasa sering-sering dipakai sholat, maka itu munculnya keberkahan, ketenangan di dalam rumah. Ya, itu para ulama sepakat. Yang kedua tadi, bagaimana iblis senantiasa mengincar kita. Makanya kalau belum berpasangan, Pak, digambarkan, wah cantik, wah pengen ketemu 1 jam itu rasanya 1 menit gitu ya. Kalau belum berpasangan ya, pacaran pengen ketemu gitu situ. Tapi ketika nanti sudah ketemu, sudah jadi pasangannya, Pak, 1 jam itu rasanya 1 tahun gitu. Ya ada saja kemudian dijadikan sesuatu yang nggak seret di hatinya, baik suami maupun istri. Ya, makanya pesannya Rasulullah tadi, sebaik-baik wanita istri yang soleha adalah ketika dipandang itu menyejukkan, menyenangkan, gitu ya. Taat pada suami bagi seorang perempuan istri. Tapi bagi laki-laki suami, kata Rasulullah, khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian para lelaki suami adalah yang paling baik bagi istrinya, keluarganya. Saling menutupi, saling mencukupi. Ya, maka kalau ibu-ibu biasanya pas pengen dipandang dandan ngoten niku, dandane kagem suami atau kagem sinten. Harusnya suaminya yang memandangnya penuh dengan kesejukan, ketenangan.
Tapi biasanya kayak malah dipandang suami pas kayak medeni ukuran pedaan. Sebenarnya itu bagian. Makanya sabarnya seorang wanita menahan perasaannya, menahan sakitnya, melayani suaminya. Itu kata Mustafa Asibai, itu melebihi daripada jihad fisabilillah. Jadi buatan saya ngangkat senjata, buatan saya ngelu-ngelu perang. Hanya cukup sabar sama taat sama suami, itu sudah melebihi daripada jihad fisabilillah. Dan seorang suami demikian juga tanggung jawab pada seorang istrinya. Nah, yang kedua itu perbedaan suami dan istri yang gak akan pernah selesainya. Apalagi ini orang yang gak pernah ketemu sama sekali, bukan kerabat, bukan saudara, sama sekali orang lain, kemudian menjadi satu. Makanya laki-laki dan suami yang hubungannya baik itu tidak adanya itu ditunggu-tunggu. Ini bapaknya keluar kok nggak pulang-pulang kemana gitu. Ibunya pun juga demikian, pas keluar ini ibu udah kemana ini nggak pulang-pulang, terus dinanti-nanti ditunggu-tunggu. Itu kalau mesra. Tapi kalau enggak, neng omah suruh metu. Pak jenengan orang metu, orang budal mancing. Nggak boleh bisa, nggak usah boleh bisa. Nah, itu kok perbedaannya terus akan ada. Maka tugasnya seorang ummahat, seorang istri itu adalah ya bagaimana nanti. Kalau sekali lagi sering kita sampaikan, istri itu kan pengen mau pintu surga yang manapun, monggo. 8 pintu surga itu silahkan, mau lewat pintu surga yang mana, asalkan 4 syaratnya. Gitu. Bagaimana seorang istri menutup hijabnya, sholatnya selesai, saumnya juga dilaksanakan, dan yang keempat taat kepada suami. Nah, dari sini sebenarnya gampang banget ya untuk masuk surga bagi seorang istri. Singanya cuma taat sama suami saja, Pak. Ya. Kalau suaminya baik, ya, suaminya mungkin pas nggak baik, gitu. Itu yang berat. Tapi Asiyah binti Muhazim, bagaimana dia harus bersuamikan Fir'aun, tapi beliau menjadikan mendapatkan surganya. Dan Allah satu-satunya yang menjadikan bertahannya Asiyah binti Muhazim adalah bagaimana dia terus bersabar dan meminta kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah bagiku istana rumah di surga. Dengan kesabaran kemudian mendampingi, menjadikan istri Fir'aun, walaupun dia akhirnya dibunuh oleh Fir'aun. Ini Bapak sekali ya. Jadi keempat, ada 2 aspek yang selalu harus kita waspadai. Keluarga kita selalu diincar oleh iblis, setan. Dan yang kedua, ada senantiasa perbedaan-perbedaan yang kadang menjadikan kita tidak sabar. Ya. Kalau suami itu kan logikanya yang dominan, perasaannya yang agak rendah. Tapi kalau istri, wanita itu yang dominan perasaannya. Ya. Sedangkan logikanya tidak dominan. Maka jangan heran kalau kemudian bapak itu tipenya tipe api ya. Api itu kan naik ke atas. Kadang bapak atau suami itu jarang minta maaf, jarang mengucapkan terima kasih gitu ya. Isinil menang. Ya, tapi bahasanya bahasa misalkan bapak bunda ada kopi gitu ya. Itu maksudnya kan bunda bikinin kopi. Takut kemudian kalau kemudian ngomongin terus terang kepada istri itu istrinya nggak senang. Bahasanya bahasa kiasan. Nah, begitu kemudian ditanyakan sama bundanya sama istrinya, bunda ada kopi. Dijawab betul sama bundanya. Ada Pak, itu di dapur, botolnya warna merah tutupnya. Jangan buka itu di sampingnya ada gula, nanti ada airnya di termos, curahkan. Kemudian masukkan gula, putar ke kanan 3 kali, ke kiri 3 kali. Padahal maksudnya bapaknya bunda ada kopi, bunda bikinin kopi kan gitu. Itu antara perasaan dan logika. Dan ini kalau nggak biasa nih jadi padu di keluarga ini. Ya, maka sama ketika sudah sama-sama sepuh, ya,
5 menit pertama ngobrolnya enak, 10 menit pertama ngobrolnya enak, 15 menit kemudian jadi ada pertengkaran, jadinya berselisih. Ya. Dan yang terakhir, Ibu Bapak sekalian, bagaimana kita pentingnya membahas keluarga, karena keluarga ini adalah yang kelima, bagian kenikmatan surga, ya, dan juga bagian kenikmatan alam barzah. Ini adalah keluarga. Jadi ternyata menurut Imam Qurtubi di dalam riwayatnya Bara' bin Azib, beliau mengisahkan bahwasanya lilladina amanu husna wa ziyadah, bahwasanya kenikmatan penghuni-penghuni surga itu ada 3, yaitu menghadap bertemu wajah Allah secara langsung. Ini adalah nikmat yang tertinggi. Lilladina amanu al-husna wa ziyadah, orang-orang yang beriman nanti akan mendapatkan al-husna, kebaikan surga, dan dia akan mendapatkan az-ziyadah, tambahan-tambahannya. Tambahan-tambahannya apa? Melihat wajah Allah secara langsung. Yang kedua, bertemu dengan para nabi dan rasul. Dan yang ketiga, dia akan bertemu dengan keluarga-keluarganya yang sama-sama mendapatkan nikmat keimanan dan surga. Maka keluarga bagian daripada kenikmatan surga. Maka Ibu Bapak sekalian, kita tidak akan pernah bertemu, naudzubillah min dzalik, di surat Az-Zukhruf ayat 67 tadi, suami saling menyalahkan istri, istri saling menyalahkan suami. Kerugian apa? Tidak dibangun keluarganya mulai dari dunia. Maka bagaimana kemudian sejatinya keluarga ini adalah bagian kenikmatan yang akan kita dapatkan di surga. Kita sangat bertemu, pengen ketemu dengan keluarga kita, Wak, yang sudah mendahului kita. Di dalam riwayat disebutkan ketika kita baru saja selesai dari alam dunia, masuk ke barzah, kemudian datang Allah, datang malaikat Raqib Atid menanyai kita, kemudian kita selesai mampu menjawab, Allah akan hadirkan amal-amal kita dalam bentuk wujud manusia, dalam bentuk makhluk yang begitu cantik, tampan, wangi, yang mengatakan ana amaluka soleh, saya siap untuk menghiburmu, untuk mendampingimu di alam barzah. Maka Allah mengatakan, bukalah sejauh mata memandang untuk kemudian mampu memandang pandangan surga. Lalu kemudian dia mengatakan, apakah ada yang kau ingin minta kembali, Pak? Padahal itu baru di barzah. Mampu menjawab man rabbuka, man kitabuka, man nabiyuka. Lalu datang amalan-amalan sholat kita dulu, puasa kita dulu, zikir kita dulu yang kemudian akan menghibur kita di alam barzah. Tapi kita masih mengatakan masih ada yang kurang, yang ingin saya ingin dapatkan. Apa itu? Saya ingin ketemu dengan keluarga-keluarga saya. Segerakan waktunya ya Allah, ya Rabb, supaya saya segera ketemu dengan keluarga-keluarga saya. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi penting ngomong masalah keluarga. Jangan sampai kemudian hari ini tadi angka perceraian itu 1 jam 48 orang minta cerai. Kalau sudah cerai walau bisa apa? Apakah karena gugat dari istrinya ataukah talak dari suami? Walaupun cerai itu boleh, tapi sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Maka bagaimana kita membangun? Memang butuh kesabaran, butuh pilar-pilar rumah tangga kita. Ada keikhlasan, ada kesabaran, ada mahabbah cinta di situ, dan masing-masing tahu posisi perannya sebagai suami, sebagai istri seperti apa. Maka terakhir yang kita butuhkan dengan keluarga-keluarga kita, tidak saja kemudian kita meninggalkan dunia ini, kemudian juga akan berpisah dengan keluarga, tapi kita nanti akan ketemu dengan keluarga-keluarga kita di surganya kelak. Demikian Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan ini menyemangati kita, semakin perhatian bagi para bapak, bahwasanya kita punya tanggung jawab, jangan menjadi seorang laki-laki, seorang bapak yang tidak peduli anaknya dibawa orang, anaknya tidak pakai hijab, anaknya tidak menjalankan syariat Allah, ya, senantiasa cuek, senantiasa harus mengingatkan, wahai kalau memang sudah sholat, wah mesak nih, dia masih capek. Tidak peduli dengan ibu bangunkan kalau memang waktunya sudah sholat. Karena yang tanggung jawab kita, yang tanggung jawab kita sebagai seorang bapak. Jangan sampai menjadi orang laki-laki yang sholatnya bagus, puasanya bagus, dia juga
mengerjakan qiyamul lail, tetapi dia tidak pernah peduli dengan keluarganya, maka kemudian Allah akan menjadikan dia seorang dayus yang tidak akan pernah dilihat, tidak akan pernah diajak makan. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.